Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita balik lagi di Katambukan. Yes. Wah, asik. Kita malam ini kedatangan tamu dari Duta Lingkungan Hidup lah, Duta Lingkungan Hidup. Jadi pembahasan malam ini kita seputaran lingkungan lah. Oke, terima kasih dulu atas kedatangannya Aisyah sama Zahra. Oke. Kita kayaknya bahas ini dulu lah, duta wisata. Ya loh. Kemarin aku pernah nulis Aisyah nih belum nulis berdua waktu itu pemilihan 2021. Ya alam 2021. Itu Pak Nurdin kemarin yang ngasih piala dan melantik lah. Hai Pak Nurdin, anak-anak pian. Bisa cerita lah atau dulu nih. Apa sih duta wisata? Astagfirullah. Duta lingkungan. Dari cara? Oh iya. Ya silakan. Kalau menurut Ulun lah duta lingkungan tuh kayak jalur aja. Jalur dari Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat. Terutama kan kita pelajar nih. Jadi itu salah satu jalur cara gimana sih anak-anak remaja di Tapin bisa menjaga lingkungan pertama. Terus kan buang sampah pada tempatnya. Tahu dari merek variasi sampah kan dari B3, terus anorganik, organik itu kan dari SD pun udah diajari. Iya. Kalau Zahra? Menurut ulun kalau duta lingkungan itu sebagai mediator aja bang, dari kami ke masyarakat terus ke dinas ke tengah supaya kami juga kan masih muda, jadi relasi kami ke anak muda tuh juga banyak loh kak, supaya anak-anak muda tuh juga melihat kami nih tertarik juga, ternyata duta lingkungan tuh kayak itulah, bisa juga ya kayak nanya mau pati gitu. Oh jadi itu. Nah itu pandangannya terkait duta lingkungan. Sementara ini sibuk apa nih akhir-akhir ini? Udah lulus kuliah lah, ada? Lagi kuliah. Semester berapa sudah? Semester 2. Baru. Masih kuliah di mana? Kuliah di Uniska. Sama dong. Uniska tuh yang luar biasa lah. Luar biasa. Apa ada masuk Mapala atau apa? Belum ada bang. Belum ada. Aisyah pesantren. Di mana Sa? Tahfiz Zahra. Tahfiz. Belum Buraya. Biasa. Keren. Belajar lingkungan di mana sih? Awalnya kenapa sih tertarik lingkungan? Awal-awal disuruh guru. Lagi zaman sekolah gitu kan? Iya, zaman SMA. Satu sekolah kah? Beda. Oh, beda. SMA Alia. Kayak apa ceritanya? Sebenarnya Aisyah kan? Boleh. Dulu tuh kan awal-awal nih lah. Ke pribadi dulu. Diet. Dulu tuh timbangan 68. Periksa ke dokter, obesitas. Versi pelajar aja nih, obesitas yang rendah aja. Terus tuh diet. Guru-guru yang lomba biasanya yang kayak perwakilan itu ada tunjukkan guru-guru tuh ada yang hendak umpat kah jadi duta lingkungan, jadi jalan apa nih lah kada tahu juga nih lagi. Terus tuh diumpatakan kan karena fisiknya dicarikan tinggi. Terus tuh belajarnya otodidak, masih kada tahu apapun tentang lingkungan. Jadi selama 3 hari terus pemilihan masuk 10 besar secara hoki-hokian bener. Kalau jarak sama kisahnya. Kalau ulun awalnya tuh kan COVID loh kak, di tahun 2021. Jadi tuh bingung harus apa, kayak itu di rumah gawian juga, belajar lewat online juga. Terus ada di sekolahan brosur pemilihan duta lingkungan hidup Kabupaten Tapin. Gabut-gabut juga nih kayak hoki-hokian dia umpat, terus lulus, terus juga masuk 10 besar. Alhamdulillah bisa masuk. Bisa masuk itulah pemilihan di 2021 semalam. Iya. Pandangannya tentang lingkungan di Tapin apa sih? Selama ini kan udah dari 2021 ke 2023 kan sudah melalui itu. Kegiatan-kegiatannya apa aja sih? Kegiatan dari 2021 itu yang dari dinas. Iya, dari dinas. Sama wakil bupati lah. Bulan Juni baru jadi dilantik itu 3 hari kalau salah. 11 Juni 2021 pertama kali ikut.
Ternyata kayak itu cara menanam lingkungan, menanam pohon. Serius Dilajarin nanam pohon waktu itu kayak apa kira? Kadang kan waktu pertama kan gak ada tahu apa nih tentang lingkungan. Termasuk udah lah, tahu jarang nih. Jadi waktu kayak itu caranya cangkok, dicangkok kan, cangkok yang dibelah dua apa namanya tanamannya tuh. Terus tuh cara apa pecahin dulu yang hitam-hitam apa namanya? Tempatnya tuh yang apa itu lah namanya ada pupuk hitamnya tuh, pupuk hitam dari tanah. Dari situ bang belajar pertama kali. Iya. Masih buta loh. Tapi sekarang apa mendalami lah setelah jadi duta wisata. Apa sih pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya lingkungan hidup itu untuk manusia, bumi keberlangsungan? Sedikit banyak pasti mendalami kan, soalnya kan ada tuntutan juga tuh ditanggung jawabnya. Kan kita di sekarang lah era sekarang tuh ada yang namanya aktivis lingkungan tuh yang cewek itu siapa? Greta. Dia kan vokal banget tuh terkait perubahan iklim dan lain-lain. Kayaknya seumuran bukan kamu deh. Kayaknya tuh lah. Kayak lebih tua dikit lah. Ini umur berapa nih? 18 masih. 19 tapi 20. Kayaknya seumuran aja. Kan dia tuh sampai mogok sekolah kah rasanya. Jadi kawan-kawannya di Eropa tuh sampai maksudnya bolos sekolah demi demo itu. Tapi kalau di sini kayaknya kada sampai se ekstrim itu lagi lah. Ada lah rencana. Tidak aja lagi. Kalau rencana belum ada lah. Buat anak-anak sekolah nih tapi untuk mogok sekolah misalnya kan. Dulu sempat kan pandemi itu tapi kau lah dihubungi sekolah-sekolah tuh. Hendak kayak sosialisasi lah sejenis gitu. Bukan Muni waktu aktif-aktifnya waktu itu sempat ya sosialisasi itu. Pandemi itu kan 2 tahun lah, 3 tahun sekolah setahun gimana saya sekolah sama. Iya nggak? Kada tahu apapun tentang kekawanan. Ya. Pandemi. Kalau pandangan buhanmu lingkungan hidup di TAP ini kayak apa sekarang? Secara umum aja nih apa yang ada di imajinasi buhanmu? Kayaknya kalau di TAP ini menurut ulun yang kalau lihat tuh kalah sampahnya kayak masih kada tertata. Contohnya yang hanya ulun lihat kemarin tuh di Panggaman. Kan di sana ada TPS itu. Nah, di TPS-nya itu sampai ke tengah jalan Kak, sampah-sampah itu jadi kalau kita lewat tuh baunya aduh. Sampah terutama kayaknya. Sampah. Itulah sampah itu. Selain itu ada lagi? Kalau penanaman pohon mungkin sudah lumayan lah banyak pohon-pohon di sini. Aisyah, apa Sa? Kalau dari kegiatan kita lah Progres 2021 semalam itu kata orang-orang lah, ulun nih mendengar juga nih 50% ya lumayan di Sungai Tapin nih ada perubahan lah. Sekiranya di pinggir-pinggirnya itu kan kita sama karik terus tuh yang ranting-ranting tuh lah diambil juga. Lumayan itu kerjanya sekitar 3 jam 4 jaman. Tapi alhamdulillah 5% kurang sampah. Waktu itu yang belarut tuh kan? Belarut pertama, terus yang kedua tuh kada belarut cuman kita di pinggir-pinggir. Kayaknya aku 4 itu lah. Iya, 4. Iya. Apa kata orang? 50% ada pengurangan di perubahan di sampah di sungainya tuh lebih berkurang. Jadi lihat tuh sudah ketahuan kan. Waktu itu ya. Iya, waktu itu. Sekarang 2 tahun. Apalagi semalam tuh banyak pohon-pohon orang yang menabang pohon tuh ke sungai ya dibuangnya. Ini kan tuh bahaya kan sebenarnya. Belum lagi sampah gue tengah rumah tangga aja langsung ke sungai. Iya. Itu ada pengalaman lagi. Waktu itu belarut lah biasanya di Sungai Tapin. Kan Sungai Tapin nih, sungai utama kita. Dari Kecamatan Piani sampai Tapin Utara. 4 hari 4 malam waktu itu aku belarut. Berarti semuanya waktu ada deras banget kan itu Kak? Iya, maksudnya adalah akhirnya. Dalam itu ada, surut tuh ada. Jadi belarut waktu itu. Memang dari pengamatanku lah sama kawan-kawan waktu itu sama orang-orang Walhi juga kan pemetaan. Apa sih titik cemarnya Sungai Tapin? Waktu itu 4 hari. Gila ada 4 hari itu. Iya 4 hari kan. Jadi kami lihat memang salah satu faktor utama yang mencemari lingkungan itu sampah rumah tangga kan? RT kan sebutannya. Sampah itu habis itu yang perubahan warna dan lain-lain juga ada pasir kan sama limbah batu bara yang masuk sana tanpa filtrasi. Kasihan deh Sungai Tapin kan sampai yang warnanya
Ya kayak kayaknya lebih coklat sih. tambah gila kali kan. Tapi banyak kan lagi orang yang Sungai Jamban tuh. Iya. Semalam kan ada pemerataan kota, hendak ada di Jamban lagi. Kayaknya kada boleh lagi bang. Ya ada Beberapa masih ada. Iya sih. Tapi dengan kondisi yang kayak itu, kayak apa sih pandangan Muslim, ada rasa miris kah atau punya gagasan kah? Memperhatikan jarang tuh. Ya, maksudnya ada ide nggak untuk atau saran untuk menanggulangi itu? Maksudnya dari sudut pandang feminisme kan, bukan kaum perempuan nih kayaknya lebih peka terhadap hal itu. Kalau sosialisasi itu udah kada mempan lagi Pak. Paling kali kita kerja nyata aja tuh. Langsung. Soalnya juga kebanyakan nih orang-orang yang di bantaran sungai itu lebih nyaman loh kan buang sampai ke sungai. Buang sampah itu ke sungai langsung daripada harus mengangkut ke TPS kayak itu nah. Kebanyakan sih sebenarnya dari yang warga-warga di bantaran sungai juga. Ribetnya sungai. Tapi aku pernah dengar cerita kan pengalaman 4 hari waktu itu. Balarut kan singgah-singgah di kampung-kampung orang. Jadi yang pernah aku tanya itu kenapa buang sampah ke sungai. Nah itu tuh sudah lewat dari Miawa. Setelah itu kondisi air itu sudah buruk rupa nih bahasanya. Jadi aku tanya kenapa buang sampah ke sana. Jadi jerbuannya sudah rigat juga. Bujur. Apa? Era tahun di bawah tahun 90-an mungkin sungai itu masih berharga. Masih apa? Jadi sumber. Masih ada jarang apa kerang-kerang atau? Iya. Kerang sih. Mitosnya kayak itu Bang. Iya, ada kijing ya, bukan kayak itu tuh. Masih ada pantai, pasir, bisa dilihat. Yang kayak Pantai Mutiara juga dari pantai kala. Iya. Jadi rumah orang Pantai Mutiara. Gang. Jadi setelah ada perubahan itu kan. Jadi sungai itu kada dihargai lagi. Jadi orang buang sampah. Aku tuh penasaran kenapa sih buang sampah ke sungai. Kan dari riwayat-riwayat dulu tuh kan Sungai Tapin luar biasa jasanya. Bagus. Batu-batunya kelihatan. Nah, aku masih sempat tuh ngerasain. Iya kakak. Iya. Aku lahir era 90-an kan masih bersih. Ada perubahan setelah itu kan. Setelah negara api menyerang. Terus sekarang mandi ke sungai lu gataran. Kata kau lagi. Tindak apa jarang bulu babi. Aduh. Mencari apa? Undang, cari iwak, menunggu kan budaya-budaya baru. Kijing biasanya tuh yang banyak melihat. Belum, ya pasti ada sempat merasani lah. Aku merasani melihat gen kadeda mah. Pemandian di sungai. Pemandian sawat kan udah pinggir sungai nih rumah. Di mana? Di Perintis tadi ya? Kada di Pasar Lawas. Oh iya. Muka Meski Bitur Rahmah tuh kan Bano ada yang waktu pasang. Pemandian di pinggir sungai. Ya itu tuh Pak kada melihat banyu. Kada melihat banyu lagi. Kayak Bang ada perasaan apa nih yang diungkapkan terkait itu sebenarnya itu? Sedih Pang sebenarnya melihat. Tapi sebenarnya kayak apalah kayak orang-orangnya aja yang bergerak tuh kayaknya kada akan kawa bagus juga kayak itu. Nah kalau kada masyarakat yang sekitar tuh juga sadar, banyak orang juga sadar kayak itu dari diri masing-masing. Coba dari misalnya diri masing-masing ada menanamkan rasa cinta lingkungan kayaknya. Cinta lingkungan penting. Kayaknya menghargai lawan ciptaan Tuhan lah jangan tahu. Aisyah sama sudut pandangnya kayak gitu juga. Kurang lebih lah. Iya. Sama menyedihkannya. Iyalah. Kasihan kita belum sempat lah merasani sungai yang bersih. Di 2000-an nih. Bayang mandi ke sungai. Apa tidak lihat? Iya. Tinggal batu. Kayak Tahiti. Apa yang taksi kuning? Taksi kuning itu lah. Ya Allah. Kalau dulu tuh taksi kuning tuh dilihat tuh jelas banget. Sekarang tuh sama-sama. Iya. Kalau pemerintah Bang ada saran lah. Kan salah satu hal yang merubah hal itu tuh kan bukan cuma elemen maksudnya khususnya elemen masyarakat kan. Pemerintah nih juga selaku eksekutor di dalam peradaban kita gitu. Ada saran lah. Harus kayak apa gitu. Kalau dari dinas tuh paling ada kan kayak TPA tuh. Ada yang di jalan apa? Vespa aja apa namanya? Iya yang bukan mobil sih apa itu ya namanya? Traktor? Apa namanya? Tosa. Ya, Tosa. Nah, tuh. Yang mengambil sampah. Sudah berjalan. Bang, pemerintah sudah melakukan itu. Jadi harus semuanya ya kalau maksud Tuhan ini yang
gerakan tuh, baik itu masyarakatnya, baik itu pemerintahnya, ada satu kesamaan peduli terhadap lingkungan. Itu ya. Bahkan kenapa harus peduli kan itu pertanyaannya. Kalau menurut lu dari Zahra dulu nih. Kalau kada peduli, kita lihat-lihat jadi apa kayak netapin gitu. Sampahnya kayak betuyung, sungai kada lagi dipakai, kan generasi selanjutnya makin miris melihat kayak kita aja yang kayak ini kada melihat sungai Tapin bersih, kada komen sungai Tapin yang jernih. Kalau kada ada cinta lingkungan, kira-kira sungai Tapin bisa jadi sungai sampah. Aisyah? Kalau dari ulun lah, karena kita nih kurang menghargai dan mencintai tadi lingkungan, jadinya jalan satu-satunya lah. Pertama kita selain sosialisasi yang kerja nyata tadi tuh, kayak orang-orang yang di rumah-rumah pinggir jalan tuh, harusnya kan lebih jalan tuh sadar. Pertama sadarnya tuh, cara mensadarkannya tuh yang hendak baru untuk tapi ya karena orang pribadi masing-masing lah. Itu baru sungai lah. Dulu tuh kan kita melihat kan pernah aja ya kita kerjasama dengan RT dan kulihat kayak kelurahan. Bukan BPK tuh kan per kecamatan tuh umpatan. Antusias. Ada keinginan buat yang. Tapi mungkin orang-orangnya aja kalau Kak Aina. Nah, itu pulang. Jadi paksaan camat ganan. Aduh, itu buka. Tapi perlahan ya lah. Kita sebelum ini makin menarik. Kita ini baru sungai nih kan. Sungai, aku setuju. Sungai kada boleh jadi TPA raksasa ke depannya kan. Ini kita ada sponsor ngomong Bapak Bupati Tapin hendak mengucapkan selamat Ramadan bisa keluarga Tapin. Kita persilahkan masuk setempat lah. Oke. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan yang suci ini dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Arfan beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa sehingga ibadah dan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke kawan-kawan, balik lagi di Datang Bukan. Yes. Ada lagi. Oke, kita bahas ini seputar lingkungan masih. Terkait apa tadi? Kita sampai mana tadi? Sungai lah. Nah, sungai. Dari bisa posimpulkan dari sudut pandang Bu Hanam tadi bahwa ada perasaan khawatir tentang Sungai Tapin dan bla 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 bla. Harapannya bisa ada gerakan yang masif, yang aktif dari seluruh elemen masyarakat, baik itu masyarakat umum ataupun pemerintah daerah. Ini kira-kira ada catatan lah, kan berhubung Bu Harmoni sudah bahasanya selesai di duta untuk yang selanjutnya gerakan apa sih yang diperlukan untuk Sungai Tapin itu untuk menyelamatkan lah bahasanya menyelamatkan Sungai Tapin. Kayaknya harus terus-terusan kita ingatkan juga Bang ke masyarakat kan ya Kak. Setiap ya mungkin di beberapa bulan tuh kita adakan sosialisasi atau kegiatan yang kayak memancing masyarakat tuh bahwa kalau masalah sampah atau sungai tuh rame kayak ibaratnya tuh kita bersihi kalau turun ke lapangan tuh. Kayaknya seru kayak itu Jadi asik-asik gitu lah. Sambil mungkin turun-turun ke sungai mau bersih sambil menggibah kan tetangga sebelah kan bisa. Bisa aja. Semalam sahabat Jola hendak kegiatan tuh yang sambil dapat penghargaan per kecamatan. Ya sambil membersih sungai juga. Iya, oke.
Cuman kada jadi semalam karena kebanyakan kan di Tapin kecamatannya berapa, belum lagi kelurahan desa-desanya tuh. Terkait sungai kan, bicara sungai kada hanya sungai Tapin yang ini kan, ada banyak sungai di Tapin. Jadi yang kulihat lah permasalahan sungai Tapin dari kacamata kau kan, kulihat jadi kada hanya limbah rumah tangga itu. Di beberapa sungai kulihat juga dari limbah batu bara itu banyak yang sampai menghitam pekat, dan itu ini jadi catatan nih. Kan pernah nulis itu, jadi ada puluhan hektar lahan pertanian fungsional yang terdampak gara-gara limbah. Nah mungkin aku tuh pengen duta wisata tuh duta wisata astagfirullah, duta lingkungan tuh teriak, misalnya kan ada permasalahan lingkungan yang berdampak ke publik, teriak gitu kan, oi gitu kan, perusahaan ini atau siapapun gitu kan. Jadi kita kada hanya menyandarkan itu ke sisi masyarakat, jadi ada asas keadilan misalnya menyeluruh. Orasi. Ya, masih kan bahwa ada permasalahan publik yang harus diselesaikan. Dan berperspektif lingkungan yang berperspektif ekonomi dan sosial masyarakat. Kan keren kayaknya duta lingkungan kedepannya kan. Harusnya bukan berdua lah sebagai promotornya kan, meracuni gitu supaya pekat terhadap lingkungan. Kan lingkungan tadi adalah lingkungan adalah ekosistem dalam kehidupan manusia. Kan tanpa lingkungan ya manusia bisa kan? Itu keren. Ada apa rencana itu? Bentar. Pemilihan kapan sih pemilihan? Habis. Kalau ini kayaknya belum ada kabar Kak, tapi nanti insya Allah mungkin lah. Kami kurang tahu Bang. Semalam tuh ada kabarnya kalau kami ini terakhir. Cuman ada semalam dari teman-teman duta lingkungan juga. Habis 3 tahun katanya. Tapi ini kan udah dari 2021 2 tahun lah. 2 tahun. Sebenarnya ada semalam tuh yang sampaikan pas pemilihan, cuman belum terrealisasikan. Kayaknya kada tahu ini efektif atau kada, cuman kayak misalnya kan banyak pedagang-pedagang tuh juga tuh. Kayak apa kalau misalnya kerjasama komunitas lingkungan Kak, kayak tuh kerjasama sama mereka, kayak misalnya mengumpulkan sampah-sampah plastik. Kan sampah-sampah plastik tuh juga bisa jadikan duit lagi tuh. Kembang sampah kayak tabung. Kan apalagi kalau pedagang tuh kan kayak bisa jualan tuh banyak sampah plastiknya. Bisa dikumpulkan terus bisa dijual lagi. Cuman kayaknya belum terjalan. Iya. Bernilai ekonomis. Oke. Kita ke topik yang lain mungkin. Sungai tadi udah ya. Banyak masalah di sungai kan. Terkait bukaan lahan, ini kata Pak Nurdin tuh bukaan lahan tuh krisis katanya kan, krisis lahan terbukanya itu, dan itu perlu gerakan nanam pohon. Nah sudut pandang buahmu terkait itu apa? Ada apa nih? Atau ada sudut pandang apa yang perlu disampaikan? Kalau dari ulun pribadi lah menanam pohon nih, kita dulu sesuai musim. Karena sekarang musim sudah kada teratur lagi, kada menentu. Jadi semalam pernah penanaman pohon 100 pohon di bantaran Sungai Margasari itu apa? Belum sampai Margasari Pak. Nah terus kada sempat lawas, paling 3 bulan 6 bulan ada salah satu teman kita dari komunitas juga, duta genre, datang ke sana, pohonnya sudah hilang. Kemana-kemana kada tahu. Yang pertama kan itu kemarau dari 2021 kan ke Juni sampai Desember tuh, kemarau hujan. Jadi kada apa lagi menentu pohon nih, kada menentu lagi kayak itu. Nah kalau ya kecuali kita merawat bujur-bujur, yang pasti kada terjaga tuh Bang. Apalagi kalau menanamnya kan di yang lingkungan para keluarga kayak semalam tuh kan, ya paling kada itu kan warga sebenarnya yang bisa mengelola. Kalau kami kan lumayan jauh lah kalau ke sana arah Margasari semalam tuh. Bahkan sudah diberitahu semalam tuh kita nih pohon gratis 100 buat warga di sekitar kan. Ya pohon-pohon yang buah kayak yang mangga. Terus rambutan juga ada semalam lah, durian. Durian saat lah ya. Banyak beragam jenis. Itu daerah mana semalam? Wilayahnya wilayah mana? Pegunungan kah? Daerah rawa kah? Margasari. Rawa kayaknya. Rawa lah. Kan Margasari daerahnya perairan kan. Waktu itu kami bujur cari strategis
kan kemarau tadi tuh jalan. Sakangnya tetap aja. Kadang kawa kan hujan plus kemarau jadinya matian. Iya. Jadi buatmu tadi penting itulah penanaman pohon. Cuman merawatnya nih nah. Iya. Kan gini nih, adik-adik apa? Kalanya kita pandang secara umum di peta misalnya kan, bukaan lahan di Tapin itu banyak hal lah yang mana, terutama pertambangan, perluasan pertambangan batu bara itu otomatis kan nebang pohon tuh pasti. Ya. Habis itu mungkin ada illegal logging dan lain-lain ataupun illegal mining kan. Dan ada juga yang ironis banget tuh mungkin kulihat konsesinya tuh dekat dengan hutan lindung. Kan kita punya hutan lindung tuh di daerah Piani ya, dekat hutan lindung. Nah, kalau kita dalam setahun misalnya nanam pohon itu 1.000, sedangkan yang ditebang yang hilang itu 5.000, maksudnya efektif ya. Nah, terkait pelanggar, aku nih mau tahu sudut pandang terkait yang melanggar aturan. Misalnya hutan lindung dirambah perusahaan, misalnya ada hutan lindung yang dirambah perusahaan. Kayak apa tanggapan Buhanmu atau komentar Buhanmu terkait hal itu? Buhanmu kan nanam pohon nih, niatnya untuk apa? Reboisasi lah. Oksigen untuk bumi kan. Terus itu dilakukanlah pelanggaran itu. Apa perasaan Buhanmu sebagai pelaku? Ya, tapi ya Kak. Sakit hati Bang. Sakit hati itu pertama. Tapi kan sebenarnya perusahaan tuh kalau ada yang pembukaan lahan itu sebenarnya kan harus ada juga reboisasi kayak itu. Nah, cuman tindak lanjutnya lah kayak itu. Reklamasi dan cuman namanya pohon lah berapa puluh tahun dulu hanya gana, sedangkan ditebangnya paling seminggu ya habis kayak itu. Lambat juga. Jadi lambat laun pasti banyak yang habis daripada yang tumbuh. Menumbuhkannya yang lawas. Ada perasaan marah pasti. Cuman kan mungkin ada izinnya juga. Iya tapi ya harusnya kan dia lebih dipertimbangkan lah gitu nah. Terkait melanggar tadi kan, kalau izin ya jelas kan dari negara kita mengizinkan usaha itu. Iya. Tapi kalaunya yang melanggar tadi kan, kalaunya apa? Buhanmu nih, kalaunya bisa apa sih yang ingin dilakukan? Kalaunya bisa dari perasaan Buhanmu kan marah, tapi ada perasaan kecewa. Apa sih yang di dalam hati itu yang ingin dilakukan untuk mencegah itu terjadi? Kayaknya apa ya? Kalau demo-demo tuh kayaknya kita harus ada lah, ada terlalu efektif. Mungkin kayak memberi jera lah atau denda, atau kalau denda tuh kayaknya apalah. Cuman mungkin kita beri jera lah, kita panggil dulu kan, mungkin kayak apa itu pemerintah lah yang bergerak. Kalau kami kan ya hanya bagian kecil. Harusnya kayak itu ya, secara logiknya. Memang si penegak hukumnya ya, yang harus bertindak. Keren juga, kamu aja Buhanmu nih karena jadi apa? Jadi aktivis lingkungan. Insyaallah. Iya. Nah, terkait aktivis lingkungan, kan ada nih isu-isu isu-isu aktivis lingkungan yang dikriminalisasi, ada yang bahkan dibunuh, ada yang bahkan diteror dan lain-lain. Sebelum kita masuk sana, ini ada sponsor ulang, Bapak Wakil Bupati Tapin. Persilahkan masuk. Bapak silahkan masuk. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan sangat dianjurkan kepada seluruh umat muslim. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat ini. Saya Wakil Bupati Tapin Haji Saprodinor bersama istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walahul muwafiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita balik lagi di Kata Bukan. Yes. Hai. Kita diskusinya lumayan asik ya, lumayan asik. Tadi aku sampai mana? Sampai aktivis lingkungan. Pernah dengar lah? Pernah dengar di televisi, cuman kalau mendalami kada pangkai, kada mengikuti. Ada perasaan prihatin dan lain-lain. Prihatin pasti. Ya pasti tuh. Tapi kalau ini kan duta lingkungan, biasanya gerakannya seputaran apa? Ya lebih ke lingkungan sekitar. Kedepannya nih, Zahra, kira-kira apa sih yang ingin dilakukan selain balaki kan? Pasti ada anda balaki kan? Ada rencana? Belum. Masih. Ya. Target umur berapa tuh? Wah jauh. Jarak berapa jarak? 25 lah kak. 25 lah. Kayaknya harus jadi pencinta lingkungan, harus laki-laki itu harus ngefans dengan orang-orang itu kan. Setidaknya yang tahu pendidikan tentang lingkungan lah. Oh iya. Ya, kan menyimbangi. Iya. Jadi cari laki-laki yang seperti itu kan? Mantap, kayak laki-laki pencinta lingkungan. Siap-siap kalian harus ini dulu belajar materi terkait rumah harus bersih. Rumah harus bersih. Iya. Apa nih kedepannya nih selain balaki tadi? Kalau semalam pernah kontek-kontekan sama teman-teman kan, ini sudah alumni nih, mau buat satu komunitas lingkungan buat di sekitar aja, masyarakat sekitar. Terus tuh kayak aku penanam pohon kan udah biasa tuh, sosialisasi kan sudah biasa juga. Paling nggak ada kerja nyata tadi tuh dari lingkungan sekitar kan. Pertama di rumah nih kita ajak kayak tetangga-tetangga, kalau tiap minggu tuh buang sampah sembarangan, buang sampah ke satu titik nih. Nanti kita antar ke TPA di masing-masing dekat rumah kan ada. Dari ulang di pasar situ tuh ada pasar lawas kan, ada TPA tuh. Nah jadi terkadang lah ada kan di tiap-tiap rumah atau perumahan tuh menghadangi tukang sampah aja. Itu tertumpuk tiap rumah tuh berbau. Jadi kan lingkungan sekitar nih kada asri gitu nah. Kalau dulu itu paling gak ada dari titik kecil dulu gitu Kak. Iya siap. Keren dong. Ada rencana apa seputaran lingkungan ke depannya? Kayaknya sama Bang. Karena sama-sama satu grup juga gitu. Jadi akan bentuk komunitas. Komunitas. Apa namanya? Anda sudah terpikirkan? Kayaknya belum. Setidaknya pecinta lingkungan kan lah. Keren gitu. Kalau mantan itu termasuk sampah lah. Susah dibuang. Dari sudut pandang gue kan ada kata-kata buanglah mantan pada tempatnya. Kayaknya kada termasuk sampah kayaknya lah. Ada penampungan khusus lah itu. Masuk sampah ada tuh? Kayaknya kada Bang. Oh kada lah. Ya karena bagian masa lalu seorang. Ya. Hai mantan hubungannya. Ada biasanya mantannya? Ada Sa. Aduh Ya bisa dijawab. Santai. Kada sampai mantan lagi kayak begitulah. Iya. Mungkin ada kita masuk di sesi akhir kan. Ada harapan-harapan apa dari Bu Hanmu untuk kedepannya, untuk misalnya dari masyarakat, baik itu masyarakat umum ataupun pemerintah daerah, secara umum lah. Apa ada harapan apa tuh dari Bu? Harapan? Dan ini juga lingkungan yang seperti apa sih yang diinginkan Bu Hanmu diharapkan 10 tahun atau 20 tahun ke depan? Ya harapannya sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing, ke masyarakat. Kayak sebenarnya pemerintah tuh kayaknya sudah bekerja keras juga nih. Cuman masyarakatnya yang sulit dan dipadahi, disadarkan. Iya. Kayaknya untuk kedepannya tetap memberikan sosialisasi, memberikan pepadahan, mengarahkan lah. Sebenarnya kalau memberikan pepadahan karena itu kan masing-masing ya loh. Tapi lebih mengarahkan kayak kalau cinta lingkungan tuh penting, kalau kebersihan tuh penting, kesehatan kan termasuk
di kebersihan juga katanya. Supaya lebih menyadarkan. Ya, kita merangkul. Iya. Esa. Kalau Ulun lebih tadi merangkul sama-sama lah. Kalau berdasarkan pepadahan itu kan Ulun tak nih. Asal ngalih juga kita nama dari orang itu ya kan. Jadi paling ada merangkul kita. Sama-sama kita jaga kebersihan. Membawa. Iya. Kalau ini tadi ya Pak, lingkungan yang seperti apa yang diinginkan. Misalnya aku nih kan, misalnya aku lingkungan ke depan 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu ada lagi pencemaran sungai misalnya. Habis itu pulang sampah-sampah itu sudah sistemnya itu sudah terorganisir, ada lagi yang berserakan dan lain-lain yang mencemari baik itu lingkungan pemukiman, lingkungan pertanian dan lain-lain lah. Nah itu sudah clear, kita masalah sampah itu clear di masa depan, ada terotak-atik di sana aja gitu. Habis itu program-program penghijauan itu jalan, jadi tercipta cita-cita dunia yang ingin 2060 itu nol emisi karbon misalnya. Nah itu cita-citaku tuh hendaknya. Dari buahmu Bang adalah bayangan 20 tahun ke depan tuh ingin seperti apa Tapin ini gitu. Kalau inginnya secara pribadi pasti hendak Tapin yang sampahnya sudah kada kayak sekarang, kayak berserakan di mana-mana. Orang-orangnya sudah sadar, terus sungai kalau bisa kembali kayak yang kabar-kabar bahari kayak itu. Cuman ya cukup sulit Pak. Apalagi sudah coklat. Mengarutnya nih benar. Tapi itu kan harapan kita kan. Aisyah sama. Kalau kan kita 20 tahun, 30 tahun ke depan teknologi nih makin canggih. Paling gak ada satu teknologi yang bisa sampah mangkut masing-masing rumah. Supaya gak ada kulir-kulir membuang sampah. Paling gak kan ada satu aplikasi atau apa gitu nah. Jadi angkut sampah tuh ada lewat apa ya? Go sampah. Ya aplikasi jaringan Go sampah. Itu bisa kita bikin kan tuh ke depan. Go sampah. Jadi paling banyak mengumpul sampah penghargaan apa ya? Gold ya atau ada yang silver. Suka gitu. Cuman ya mencari kawan yang bisa IT dulu nih. Iya. Kira kita cari. Tapi itu idenya keren. Kan ada Gojek dulu kan kita kepikiran. Coba yang ada Go sampah. Bujur. Itu ya lo. Tinggal pencet HP. Datang. Tuh keren tuh, catat lah. Kita konsepkan. Lebih orang pangulir nih. Itulah mungkin sama seputaran bicara lingkungan bersama duta lingkungan. Duta lingkungan yang langsung di bawah dinas lah. Dinas lingkungan hidup. Ini ada Pak Nurdin. Hai Pak Nurdin, luar biasa anak-anak yang ini Pak, terima kasih juga kepada Yota Cafe yang jadi sponsor kita malam ini yang ya telah memaniskan lidah kita dengan minumannya yang sangat enak ini kan. Itu Ruwai Rindu ya dengan koordinatornya, situ Akang Nurdin dengan variasi-variasi yang menghiasi malam-malam kita di podcast ini gitu. Habis itu terima kasih juga. Ada kata bijak nih? Ada apa Jar? Bahasa Bahari tak? Oh bahasa Bahari. Kali jangan. Pada Homas Pro, Pemkab Tapin, terima kasih banyak. Mungkin kita sampai di sesi akhir, Isa. Kami terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jahra, terima kasih banyak. Mudahan cita-cita dan harapan itu tercapai. Amin. Gasan seluruh manusia yang ada di bumi bagian Tapin ini. Yalah, mudah-mudahan tercapai. Mungkin itu aja. Tutup katambukan. Bisa lah, bukan berdua Bang. Katambukan. Kata bukan? Iya, kata bukan. Oke. Jarak Bimai. 1, 2, 3. Kata bukan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan menjadi salah satu pintu rahmat untuk kita dalam membersihkan jiwa.
dari segala hilap dan dosa kita. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Supiansah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.